Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat nur cahaya dari Rabb-Nya, apakah mereka itu sama dengan orang-orang yang telah membatu hatinya? Fawailil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, dan merekalah orang-orang yang dalam keadaan dhalalim mubin, kesesatan yang nyata dalam kegelapan. Jamaah rahimakumullah, ayat menika nate diwaos Rasul. Salajengipun para sahabat niku tanglet, ya Rasul, pripun caranipun supados hati menika nampa cahaya niku? Rasul ngendika, idza dakhalan nurum min qalba, nalikane wis mlebu nang ati niku cahaya, ing fasaha, cahaya niku ndadekke ati niku longgar, ndadekke ati niku menjadi terbuka. Apa alamatnya ya Rasulullah? Alamatnya ketika orang mulai kembali kepada negeri akhirat, meninggalkan negeri kebatilan yaitu dunia, dan mempersiapkan diri untuk menuju kematiannya. Jemaah rahimakumullah, ketika nur cahaya iman masuk ke dalam dada, itu dengan cara dada niku menjadi longgar mboten sempit. Betapa banyak kita dapatkan manusia setelah kena nasihat, kena syariat, mengerti, tidak semuanya ternyata menjadi longgar sempit, tidak menjadi longgar dadanya, justru sebaliknya menjadi sempit. Kita dapatkan orang-orang ketika dulunya tidak tahu, kemudian diberitahu, dia mengeluh, setelah aku ikut pengajian kok malah merasa menjadi berat hidupnya, menjadi sesak dadanya. Aku ki ndek mben sadurunge melu pengajian sampean kok apa-apa entuk ya. Sobar melu pengajian saiki apa-apa dadi ra entuk ya, ngoten niku. Kenapa dadaku ini kok menjadi sempit? Rumah saku urip dadi ketok rekoso, ngoten niku. Kadang mboten model ngeten niki. Ada. Karena dada yang mestinya kena cahaya iman itu menjadi longgar, bisa menjadi sempit. Sehingga untuk langsung menerima apa yang disyariatkan Allah itu butuh pemahaman yang benar. Bagaimana kita bandingkan para jamaah sedaya nalikane ayat berkaitan dengan khomer itu diharamkan, dilatih. Awalnya khomer itu ada kebaikan dan keburukan, kemudian dijelaskan bahwa kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya. Terakhir dil khomer itu menjadi haram, maka spontan Mekah niku banjir khomer. Jemaah rahimakumullah, itulah bukti ketika masuk cahaya dalam hati seseorang, mestinya cahaya itu menjadi longgar, cahaya itu menjadikan dadanya, hatinya itu menjadi longgar, tidak menjadi sempit. Jemaah rahimakumullah, maka kita teliti, barangkali ada kewajiban dari syariat ini, barangkali ada nasihat dalam agama ini yang hati kita itu terkadang masih merasa beban untuk menerimanya, maka mesti kita banyak istighfar dengannya. Jemaah rahimakumullah, sehingga kita melihat, kita mengertosi panggilan-panggilan iman, panggilan adzan niku mboten dadekke hati kita menjadi gelisah mestinya. Sehingga dibalik, karena tugas saya hidup ini beribadah,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dibalik nyambut gawe kuki gur tak nggo ngenteni tekone wektu salat. Apik mboten? Nyambut gawe kuki gur tak nggo ngenteni tekone waktu salat. Coba dibalik begitu. Karena urusan kita itu beribadah kepada Allah SWT dan itu tidak akan lepas. Jamaah rahimakumullah, sak sampunipun kita sering beribadah pun kita sami sampun mendengar nasihat menika, umpami kita mun termasuk ahlul ibadah, panggilan adzan pun dugi masjid awal, sedekah kita sudah berikan yang terbaik, terus istiqomahlah dengan sering melihat, sering membaca, sering mendengar. Ada nasihat dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di malam yang gelap ada di padang pasir, sakit kita pahami nggih, di malam gelap gulita tanpa cahaya niku sangat tidak bisa melihat wajah orang, bahkan melihat tangannya sendiri itu nggak kelihatan kalau gelap gulita. Maka ada rombongan kafilah yang ditemui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ditanya, untuk ngetes kafilah niku ada orang-orang soleh berilmu napa mboten niku, biasa Umar bin Khattab menanyakan kepadanya. Maka ditanyakan kepada kafilah niku, wahai saudaraku, apakah kabar Al-Quran? Adakah kabar Al-Quran yang paling menakutkan bagi kalian? Ayat Al-Quran mana dari kalian menurut kalian yang paling menakutkan? Maka ada di sahabat itu ternyata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka beliau menjawab surah An-Nisa ayat 123. Surah An-Nisa ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab mayya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi wala nasira. Pahala itu bukan menurut angan-angan kalian dan bukan menurut angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang berbuat kejahatan, mayya'mal su'an yujza bihi, dia akan mendapatkan balasan dari kejahatan itu. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira, dan dia tidak akan mendapatkan penolong, pelindung, tidak ada wali baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka jawaban Ibnu Mas'ud ini diterima oleh Umar bin Khattab. Mangbayang ke jamaah, pahala niku dudu menurut angan-angan kita dan bukan menurut angan-angan alul kitab. Maka nggih menyemangati terus ibadah kita tiap hari para jamaah, sinten kemawon, ajeng ketua takmir, ajeng ketua panitia pengajian, ajeng sinten kemawon sudah beramal terus, maka teruslah beramal. Karena pahala cara menghitungnya bukan menurut angan-angan kita. Para jamaah rahimakumullah, kita sakit bayangaken sahabat Umar niku kirang amalan menopo, as-sabiqunal awwalun, nggih, orang yang sangat pemberani. Setelah beliau masuk Islam, disitulah titik balik umat Islam mulai berdakwah dengan terang-terangan setelah masuknya Islam Umar bin Khattab. Tapi setuju, kabar Al-Quran yang paling menakutkan adalah kabar ini, bahwa seringnya manusia setelah banyak beramal dia menghitung telah banyak pahala yang dia dapatkan. Padahal ayat ini pahala bukan menurut angan-angan kalian. Maka para jamaah dirahmati Allah SWT, kita memahami ibadah niku akan kita kerjakan, akan kita koreksi terus menerus
sampai kita berjumpa Allah masuk dalam jannahnya. Mboten enten sing dadekke sudah kebanyakan, enggak ada. Kalau Umar bin Khattab dengan seluruh amalan yang begitu besar itu takut dengan ayat ini, berarti kita mesti lebih khawatir lagi apa yang kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Ada ayat lain, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena amalan itu, kata Ibnu Abbas di ayat surah Al-Kahfi ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang telah sia-sia, telah merugi amalannya di dunia, dia telah menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ngendika, ini orang yang beramal yang tidak diperuntukkan untuk Allah. Hati-hati. Di masjid ini bentuknya itu seperti amalan soleh, seperti bisa. Wong di masjid ki banyak orang cekcok karena kepengurusan, enten mboten? Enten. Di masjid dikelola juga segala hal yang ada dunianya. Di pesantren juga begitu, di yayasan juga begitu. Maka diingatkan terus, karena syaitan itu tidak hanya ada di ruang-ruang pasar, enggak. Mereka bisa hadir dalam setiap amalan yang dikerjakan hambanya. Ketika diaktif dalam masjid, maka dibikin bukan Allah semata yang dia cari. Maka alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hati-hati. Maka pastikan menawi kita sami sampun mangertosi ada amalan yang sedikit yang pernah kita terima yang bentuknya mungkin sepele, namun Imam Abu Daud, penulis hadis, periwayat hadis, pernah satu ketika ingin berlayar, mendengar suara bersin orang yang di pinggir pantai, maka dia keluarkan uang 1 dirham untuk membayar nahkodanya balik ke pinggir kapal untuk mendoakan orang yang sedang bersin. Untuk apa? Untuk mendapatkan doa dari orang yang bersin tadi. Karena setelah didoakan yarhamukallah, yang bersin mendoakan kembali, yahdikumullah wa yusli walakum. Aku berharap orang yang tadi orang soleh sehingga mendoakan aku, yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kamu, wa yusli balakum, dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Dan betul, terbukti setelah berlayar jauh, orang satu perahu itu bermimpi dengan mimpi yang sama, yaitu Abu Daud menebus surganya dengan 1 dirham yang dia miliki. Maknanya kita para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita bisa terus menjalankan amal ibadah tanpa harus memilih-milih ini amal besar, amal kecil, yang kecil ditinggal, enggak. Semua potensi yang bisa kita dapatkan menjadi amalan, kita dapatkan. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ayat itu ada terusannya. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Sing sapa wonge beramal jelek, kejahatan, yujzabihi, dia akan mendapatkan balasan atas kejahatan itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu warjamaah bertanya, setelah ayat niki mandap duh Rasul, mana ada orang yang terbebas dari kejahatan kesalahan? Ayat ini mandap tentang sapa wae sing beramal buruk, dia akan mendapatkan balasan. Kan enggak ada manusia yang bebas dari dosa, enggak ada. Maka takut Abu Bakar ini, ya Rasul, setelah ayat niki turun, siapa yang bisa bebas dari
persoalan ini kalau setiap kejahatan dibalas oleh Allah. Maka Rasul menanyakan kepada Abu Bakar, semoga Allah menjagamu. Ya Abu Bakar, apakah engkau pernah sakit, pernah kena cobaan, pernah demam, pernah kena musibah, pernah tidak merasa nyaman? Itu sebagai kafaroh balasan. Jamaah rahimakumullah, di penjelasan ini berarti ada kabar gembira bagi kita. Mungkin dari jamaah, dari kita, dari siapapun pernah merasakan sakit, mungkin detik ini baru mendapatkan ujian, mungkin bentuknya tidak panen sudah beberapa tahun, mungkin menandang sakit yang tidak kunjung sembuh. Ini sebagai obatnya akan menjadi kafaroh, akan menjadi pembebas dosa. La ba'sa tahur insyaallah. Bukankah ini kabar gembira bagi orang-orang yang sejak tadi pun kalau sampaikan, ciri hati yang mendapatkan nur, dia mulai meninggalkan, mulai kembali kepada akhirat, meninggalkan negeri kebatilan, negeri dunia, dan mengisi dengan bekal-bekal menuju akhirat. Bukankah itu menyenangkan? Maka jemaah rahimakumullah, isi terus amalan-amalan yang akan menjadikan bekal kita di akhirat. Walaupun ada sebagian amalan itu mendapatkan balasan di dunia. Tapi para sahabat Rasulullah itu menangis ketika teringat dengan urusan hisab. Satu saat Rasul itu makan, kemudian menangis. Saat ditanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis ya Rasul? Ternyata Rasul ingat surah Alhaakumut Takar. At-Takarur di ayat yang terakhir. Itu pun bunyinya Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin thumma la tus'alunna yauma idzin anin na'in. Pada hari itu semua nikmat akan dihisab. Membayangkan setiap teguhan air yang masuk ke diri kita akan dihitung oleh Allah. Menakutkan buatan. Maka Rasul menangis karenanya. Setiap nikmat, setiap suap nasi, setiap butir nasi yang masuk ke perut kita akan dihisap oleh Allah SWT. Maka kalimat yang lain, nikmat itu halalnya dihisap, haramnya diadab. Berat sekali. Maka Rasul menangis karenanya. Rasul contohkan kepada kita betapa banyak nikmat yang sudah kita miliki, dan sudahkah itu kita pastikan kehalalannya dan kita syukuri karenanya. Jemaah rahimakumullah, kembali ke persoalan awal bahwa ada kabar Al-Quran yang menakutkan bagi kita, berarti menurut Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud yang kita setuju mestinya bahwa pahala bukan menurut angan-angan kita dan bukan menurut angannya Ahlul Kitab. Barang siapa yang beramal su, dia akan mendapatkan balasan atas amalan itu dan tidak akan mendapatkan penolong, tidak mendapatkan pelindung kecuali hanya Allah SWT. Teruslah beramal gitu. Maka ada sebagian amalan itu memang dibalas. Namun kita berharap amalan itu tidak dibalas sempurna di dunia. Ini yang mengkhawatirkan para sahabat. Ada kok kisah sing luar biasa. Kisah orang-orang soleh yang kita dapatkan itu salah satunya yang teniki. Ada satu ketika seseorang niku makan dengan istrinya. Ya kira-kira makan yang istimewa. Saat pas tengah dahar, nih, pintunya itu diketok orang. Maka istrinya keluar melihat. Ternyata orang meminta-minta. Maka
diomongkan kepada suaminya, ya suamiku ada orang yang minta makan. Maka suaminya segera berikan yang terbaik makanan itu untuk dirinya. Kemudian balik dari memberi makan, menangislah istrinya itu. Setelah ditanya, kenapa engkau menangis wahai istriku? Ketahuilah wahai suamiku, orang yang memintaniku 6 bulan yang lalu suamiku. Berarti mantane, berarti dulu dia menjadi suaminya. Maka bercerita, suami pun juga punya cerita. Dan aku punya cerita. Engkau ingat enggak? Dulu waktu engkau bersama suamimu itu makan, ada orang mengetok pintu dan engkau keluar untuk memberi makan, engkau dimarahi suamimu, dimaki-maki untuk tidak usah memberi makan. Kenapa saya tahu kisah itu? Karena akulah orang yang ada di luar itu aslinya. Bang bayang ke? Berarti walian, kayak sinetron ya. 6 bulan yang lalu DE meminta-minta tidak diberi. Setelah tidak diberi, dia itu memohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku menjadi orang kaya, dia diceraikan oleh suaminya, akan aku nikahi dia. Dalam kedoliman, didolimi untuk memohon, ternyata makbul. Dan betul, setelah 6 sasi dia kaya, dia menjadi miskin, diceraikan, akhirnya dinikahi. Baru kui kewale, pas dahar, sing jaluk-jaluk genti mantan bojone. Kayak sinetron ya. Sinetron kayak sing melu-melu iki jenengan iki. Wong sinetron ki wong saiki kok malah sing saiki melu-melu dhisik mboten. Memang ada kisah begitu itu. Maknanya apa? Dari amalan-amalan kita itu bisa memang Allah kabulkan doa-doa kita, sebagiannya seperti itu. Namun kita berharap amalan ini kita mengharap balasannya sempurna ada di jannah, ada di akhirat nanti, sehingga kita betul-betul tidak hanya beramal untuk kebaikan dunia, namun kita beramal untuk akhirat. Teruslah beramal akhirat, mesti akan mengikuti. Beramal akhirat itu ada yang mengamalkan, ketika kita meniatkan amalan akhirat, dunia akan ikuti seperti bayangan kita. Kita tuju amal untuk akhirat, mesti dunia itu kayak bayangan kita. Dia akan ngikut saja, jadi tidak akan lepas dari diri kita, karena semuanya telah dijatah oleh Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk selalu semangat beramal soleh walaupun sudah banyak yang kita kerjakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.